Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita kembali lagi akan belajar matematika diskrit pada bab aljabar boolean. Nah teman-teman, tadi kita menyinggung sedikit ya bahwa literal yang tidak lengkap ya, sebuah term yang literalnya tidak lengkap dapat kita lengkapi dengan suatu cara gitu ya. Nah caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat pertama, kita mempunyai sebuah fungsi ya. Nah kita lihat misalnya fungsinya seperti ini teman-teman. Nah ini fungsi booleannya yaitu x tambah y aksen z. Disuruh kita nyatakan di dalam bentuk kanonik ya, yaitu SOP dan POS. Ingat-ingat bahwa namanya bentuk kanonik harus lengkap. Kita lihat di sini ya, literalnya harusnya ada 3. Kenapa di sini ada fungsinya itu tergantung pada x, y dan z gitu. Padahal di sini setiap termnya gitu dia tidak lengkap. Nah di sini termnya cuma x doang. Kemudian yang ini termnya cuma y sama z gitu. Oleh karena itu tugas kita adalah melengkapi setiap literalnya agar lengkap gitu ya. Nah bagaimana caranya? Nah kita misalnya membuat SOP nya dulu ya teman-teman ya, bentuk dengan SOP. Nah kita lihat term pertama yaitu x gitu ya. Kita perhatikan kalau x itu kita kalikan dengan suatu nilai 1 gitu ya. Nah ini kan 1 ya nilainya teman-teman. Nah itu kan tidak berubah ya, jadi kita akan mencoba bahwa yang namanya x nanti kali 1 ya, sebuah nilai yang nilainya 1 atau true, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri ya gitu, atau x kayak gitu ya. Nah 1 ini kita bisa definisikan sebagai, nah di sini ya kalau kita mau melengkapi dulu variabel y nya, berarti kita akan menambahkan y tambah y aksen ya. Y tambah y aksen itu kan hasilnya 1 ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau penambahan dia cukup 1 saja yang true gitu ya. Jadi ini kan true ditambah false akan selalu true kayak gitu ya. Nah karena ada yang true 1. Nah ini kan nilainya 1. Jadi di sini sama aja dengan x kali 1 ya. Nah kemudian kita bisa distribusikan ya, yang ini x ke y ya. Jadi xy kali y ditambahkan dengan x kali y aksen. Nah seperti ini. Nah teman-teman, berarti x ini sama saja bentuknya dengan yang ini. Nah sekarang kan kita sudah punya literalnya ditambah y ya teman-teman. Nah tapi masih kurang. Kenapa? Karena literalnya harus 3 tadi. Literalnya harus ada z nya. Makanya kita harus tambahin lagi nih teman-teman. Nah tambahinnya sama tadi, bentuknya dengan z tambah z aksen gitu ya, karena dia nilainya sama aja 1 gitu ya, seperti itu. Nah lalu kita distribusikan lagi xy nya dengan z, jadinya kan dapatnya xyz ditambah xyz aksen gitu ya, ditambah xy aksen z ditambah xy aksen z aksen. Nah dapatlah seperti ini ya. Ini untuk x saja nih teman-teman, perhatikan nilai ini hanya untuk x, ini sama dengan x. Nah yang kedua, nah term yang kedua yaitu y aksen z. Nah y aksen z ini kan berarti yang belum cuma ada x nya doang. Nah berarti kita hanya perlu menambahkan yang ini ya teman-teman, dan kita distribusikan seperti yang tadi. Berarti kan ini x nya dibawa ke depan ya, nggak apa-apa urutannya biar konsisten. Berarti kan dia kalau dikalikan x y aksen z yang ini ditambah dengan x aksen y aksen z gitu ya. Jadi kita akhirnya tinggal menambahkan teman-teman nilai x yang ini ya dengan nilai y aksen z yang ini. Nah gitu. Nah hasil penambahannya kan yang ini ya teman-teman nih ya. Jadi teman-teman tinggal yang x ini sama yang z ini. Nah, ternyata di sini ada term yang sama ya. Coba perhatikan teman-teman, mana term yang sama ya. Di sini, dan ini juga saya urutkan ya teman-teman ya. Nah, dari yang m-nya itu nilainya m yang paling kecil ya. Jadi yang ada x aksennya dulu gitu ya. Berarti yang sama adalah xy aksen z, sama ini juga xy aksen z. Jadi cukup kita tuliskan 1 kali saja. Jadi hasilnya seperti ini. Nah kalau kita lihat, nah ini udah selesai ya teman-teman, sampai sini sudah selesai sebenarnya. Nah ini kan hanya mau kita lihat m berapa sih, bentuk ini tuh m berapa, bentuk yang kedua itu m berapa. Ternyata kita mendapatkan fungsinya itu m1 tambah m4 tambah m5 tambah m6 tambah m7 gitu. Atau ini ya, sum penjumlahan dari M1 1 4 5 6 7 gitu. Teman-teman juga bisa membuat bentuk POS-nya gitu ya kan. Kalau membentuk POS-nya ya tinggal kebalikannya tadi, mana perkalian dari sisanya yang tadi ya. Sisanya yang berapa tadi? Yang belum 0 ya. 0 1 udah, 2 kemudian 3 ya. 4 5 6 7 udah semua gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman cari sama seperti tadi, tapi teman-teman nyarinya POS nya dulu ya, maka teman-teman tadi kan punya nilainya seperti ini ya. Kita bentuk dulu dia menjadi product of sum gitu ya. Jadi tadinya kan ini ya, tadinya dia bentuknya SOP, kita jadikan product of sum ya kayak gitu. Jadi kita distribusikan kan hasilnya seperti ini ya, x tambah y
komplement ya dikalikan dengan X tambah Z komplement. Seperti itu ya, ingat-ingat hukum distribusi di dalam aljabar boolean. Nah teman-teman, ini juga ada dua literal. Yang dua literalnya itu tidak lengkap. Yang pertama literalnya kurang Z-nya, yang kedua literalnya kurang Y-nya. Maka kita lengkapi. Nah lengkapinya seperti apa? Lengkapinya kalau kita kan tadi kalau untuk yang SOP menambahkan, kalau misalnya kurang X berarti tambah X aksen gitu ya. Nah sekarang kalau yang di POS kita menambahkannya seperti ini, berarti menambahkan term yang ini nih Z kali Z aksen. Kita menambahkan sesuatu yang nilainya kalau Z kali Z aksen itu 0 ya teman-teman. Nah kita bisa menambahkan, kalau ditambah 0 kan ini tetap ya, ini kan Z kali Z aksen itu hasilnya 0. Jadi sesuatu ya, misalnya term gitu ya, ditambahkan dengan 0, dia akan hasilnya term itu sendiri gitu ya. Nah ini, jadi tinggal ingat-ingat ditambahkan Z kali Z aksen. Nah kita distribusikan X tambah Y aksennya, yang satu ditambah Z ya, yang satu ditambah Z aksen ya. Jadi dari sini ke sini pertama, yang kedua ke sini gitu ya. Sama juga dengan yang kedua, term yang kedua kan kurang Y-nya, berarti kita tambahin Y kali Y aksen gitu ya. Nah berarti tinggal distribusikan, berarti X ditambah Y ditambah Z, kemudian X ditambah Y aksen ditambah Z. Term pertama dengan term kedua hasilnya seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat ini ada beberapa term yang sama ya, berarti kita tinggal masukin yang bedanya saja gitu ya. Jadi cukup satu saja yang dituliskan gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang sama berarti yang ini dengan yang mana ini ya. Nah gitu. Nah itu hasilnya akan sama tadi, kebalikan dari yang tadi ya. Nah, jadi hasilnya dari adalah perkalian dari max term 0, 2 dan 3 gitu ya teman-teman. Nah itu ya, tadi Bu Ade sudah singgung sedikit ya bagaimana kemudian mengubah dari SOP ke POS. Sebenarnya cukup mudah gitu ya. Cuman teman-teman mungkin ingin melihat seperti apa konsepnya gitu ya. Tadi kan kita tinggal cari aja kebalikannya ya. POS berarti kita cari yang max termnya belum kepake di min term yang SOP gitu ya. Jadi teman-teman kita lihat di sini ya. Nah misalnya kita mempunyai SOP ya dengan 3 peubah atau 3 literal. Nah bentuknya kita adalah penjumlahan dari min term. Jadi di sini sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7 gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya kita untuk konversi antar bentuk kanonik kita akan melihat komplemennya dulu ya. Nah untuk komplement fungsi F berarti kita komplementkan fungsinya itu sama aja, berarti kan kita harus mengambil penjumlahan ya, ini penjumlahan dari min term dari 0, 2 dan 3. Nah berarti kan yang belum ada di sini ya teman-teman, berarti kan M0 ditambah M2 ditambah M3. Nah seperti itu. Nah teman-teman perhatikan kalau kita komplementkan ulang ya bentuk yang ini ya. Nah yang ini ya kita komplementkan ulang ya. Nah itu kan sama aja dengan bentuknya komplement 2 kali dia menghasilkan fungsi itu sendiri ya teman-teman. Nah fungsi itu sendiri itu kita komplementkan fungsi komplemennya. Nah berarti 2 kali komplement sini sama komplement sini ya teman-teman. Nah yang ini. Nah berarti bagaimana? Berarti yang ini ya. Nah yang ini tadi ya, komplement yang ini M0 tambah M2 ditambah M3, lalu kita komplementkan lagi. Nah ini komplemennya teman-teman. Ingat hukum De Morgan ya, kalau kita komplementkan sebuah term maka setiap literalnya kita komplementkan ya. Jadi M0 dikomplementkan, M2 dikomplementkan, M3 dikomplementkan, dan operasinya berbeda ya. Operasinya tadinya dari tambah menjadi perkalian ya. Jadi di sini M0 aksen dikali dengan M2 aksen dikali dengan M3 aksen, atau nah kalau dituliskan literal termnya semuanya ada yang ini gitu ya teman-teman. Oleh karena itu ini kan diaksenin semua, berarti nah tadinya kan M0 itu seperti ini bentuknya diaksenkan, berarti kan semuanya diaksenkan X-nya gitu ya. Kemudian Y-nya juga diaksenkan, tadinya aksen negasi dari negasi jadi dia sendiri gitu ya, jadi literal itu sendiri. Z-nya juga diaksekan tapi tadinya kali menjadi tambah gitu ya. Nah itu kan hasilnya jadi perkalian dari max term M0, M2 dan M3. Nah seperti itu ya. Jadi gampang ya, ini dari sini. Nah itu sama aja dengan yang ini. Nah berarti kan kita tinggal cari aja ya kurangnya M-nya yang mana gitu ya, terus kemudian diubah menjadi hasil perkalian. Cuman konsepnya seperti apa dulu gitu ya. Kita lanjutkan ke bentuk baku atau standar. Nah teman-teman,
sekarang kita belajar tentang bentuk baku. Nah, bentuk baku itu seperti apa? Bentuk baku itu adalah teman-teman bentuk kanonik yang termnya tidak harus mengandung literal yang lengkap. Kalau misalnya literalnya tidak lengkap, walaupun di sini fungsinya terhadap x, y, z ya. Nah, di sini kalau cuma y doang, di sini cuma x, y doang, nggak ada z-nya. Nah, kalau yang ini walaupun ini lengkap ya, tapi yang ini tidak lengkap, yang ini tidak lengkap. Nah, ini disebut yang namanya bentuk standar. Nah, ini bentuk standar seperti ini. Yang POS-nya juga sama, literalnya tidak lengkap. Nah, itu yang namanya bentuk standar.